Dari Alis, dari Facebook. Selamat malam, Pendeta. Saya mau bertanya tentang ayat yang terdapat di dalam Yesaya 58 ayat 13. Yaitu kalimat yang berbunyi, dengan tidak menjalankan segala acaramu. Jadi yang dimaksud dengan segala acaramu di acara, itu acara yang bagaimana dan acara apa saja? Apakah seperti acara Valentine, ulang tahun dan lain-lain? Karena kadang kalau acara Valentine atau ulang tahun jatuh di hari Sabat atau Jumat, maka biasanya di gereja-gereja ada dibuat acara tersebut dengan macam-macam kegiatan seperti di acara Pemuda Advent. Padahal di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu tidak pernah hari Sabat dicampur-campur dengan acara seperti di atas. Tolong penjelasannya Pak Pendeta. Demikian Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Kita baca dulu Yesaya 58 ayat yang ke-13. Saya bacakan. Saya akan silakan ya. Tolong dibaca. Ini perikopnya menghormati hari Sabat. Ayat 13. Ya. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Seperti itu Pendeta, ayat yang ke-13. Terima kasih banyak. Di sini ada kata ganti ku yang Tuhan katakan, ada kata ganti mu juga. Contohnya Tuhan katakan hari kudusku, tapi kamu menjalankan urusanmu. Hari kudusku, kamu menjalankan acaramu. Jadi yang dimaksudkan, kalau itu adalah hari kudusku, Tuhan katakan, biarlah engkau menjalankan urusanku. Ya, ada banyak contoh apa yang bisa dilakukan pada hari Sabat. Yesus pergi ke rumah ibadat, dia berbakti, lalu kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan baik juga pada hari Sabat, karena ini adalah hari di mana kita betul-betul bersekutu dengan umat-umat Tuhan dan terlebih kita bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Kita harus berhati-hati agar supaya kita jangan sampai menjadi serupa dengan dunia ini. Memang kita masih tinggal di atas dunia ini, tetapi kita harus bisa membedakan manakah yang betul-betul adalah merupakan hal-hal yang sifatnya kudus dan betul-betul sejalan dengan semangat menguduskan hari Sabat. Saya mau baca satu ayat yang terdapat dalam Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12, saya akan baca ayat yang kedua, berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ini bukanlah kita buat seperti sebuah buku penuntun, tetapi syarat yang paling utama adalah biarlah umat-umat Tuhan, mereka yang menguduskan hari Sabat, pertama-tama biarlah mereka hidup tidak menjadi serupa dengan dunia ini dalam kehidupan setiap hari. Sehingga kalau mereka hidup atau kalau kita hidup tidak serupa dengan dunia ini, maka kita bisa mempunyai kemampuan untuk membedakan kata hati kita itu, di mana Roh Kudus berbicara melalui hati kita itu, akan jelas mengatakan ini tidak boleh, ini boleh, dan lain sebagainya. Kalau kita betul-betul hidup tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Ada banyak latar belakang acara-acara di dunia ini yang latar belakangnya tidak jelas, dan bahkan kalau ditelusuri mungkin tidak sesuai dengan prinsip-prinsip di dalam firman Tuhan. Akan tetapi, kita boleh menggunakan hal-hal atau acara-acara yang prinsipnya sesuai dengan firman Tuhan. Tadi pertanyaannya mengenai acara Valentine. Ada banyak komentar atau informasi-informasi tentang latar belakang acara Valentine. Ada beberapa versi. Ya, kalau kita tidak jelas
janganlah kita merayakan jangankan pada hari Sabat, ya. Bukan hari Sabat sekalipun, kita tidak wajib merayakan Valentine itu kalau memang itu latar belakangnya atau semangatnya adalah bukan semangat sesuai dengan perintah Tuhan. Orang mengatakan itu adalah merupakan hari kasih sayang, ya. Sebenarnya hari kasih sayang yang paling luar biasa adalah kematian Tuhan Yesus Kristus, di mana kita setiap kali mengadakan acara perjamuan kudus atau kapan saja Tuhan Yesus kita boleh selalu kita ingat oleh karena kematiannya, oleh karena kasihnya yang sungguh luar biasa. Tetapi tidak ada salahnya kalau kita memilih topik-topik di dalam khotbah-khotbah dan pembahasan-pembahasan pada hari Sabat yang sejalan dengan apa yang sedang diperbincangkan oleh banyak orang. Misalnya pada hari Sumpah Pemuda contohnya. Ya, kalau kita bisa bahas mengenai peranan pemuda di dalam menyelesaikan pekerjaan Tuhan, tentu itu adalah suatu hal yang sangat baik. Saya tinggalkan dulu mengenai Valentine atau mengenai acara-acara lain yang latar belakangnya saya pun tidak jelas. Dan kalau saya tidak jelas, lebih baik saya tidak rayakan itu. Jangankan hari Sabat, bukan hari Sabat pun saya tidak rayakan itu. Kalau saya tidak tahu apa tujuan dan apa latar belakangnya. Bagaimana dengan ulang tahun? Ulang tahun ini kan karunia Tuhan. Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12 berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, ya, sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Tokoh-tokoh Alkitab juga usia mereka dihitung, raja-raja, usia berapa mereka mulai memerintah, usia berapa mereka mati. Yesus pun usianya disebutkan, waktu dia usia 8 hari, lalu di Lukas pasal yang ke-2 disebutkan bahwa usianya 12 tahun, lalu di Lukas pasal yang ke-3 ayat 23 mengatakan usianya 30 tahun. Jadi usia itu dihitung, ya. Kalau kita mengatakan merayakan, kalau merayakan itu dengan cara bawa balon ke gereja, lalu kemudian kita membuat acara games, lalu kita membuat door prize pada hari Sabat, lalu kemudian kita menyanyi karaoke dan lain sebagaimana orang biasa merayakan perayaan-perayaan seperti itu, tentu itu sudah membinasakan atau merusak acara yang pusatnya adalah seharusnya Tuhan, bukan yang merayakan ulang tahun itu. Saya menghadiri beberapa jemaat di mana pada hari Sabat, pada waktu ada yang berulang tahun, maka yang berulang tahun itu dipanggil ke depan, lalu kemudian setelah dipanggil ke depan, lalu kemudian pendeta akan mendoakan, lalu setelah pendeta mendoakan, lalu semua datang menyalaminya. Lalu kemudian waktu acara makan siang saya lihat mereka potong cake. Saya pikir ini adalah acara-acara yang sangat baik yang membawa orang tersebut mengingat bahwa dia berulang tahun oleh karena karunia Tuhan dan berkat Tuhan. Sehingga ia diajar untuk menghitung hari-harinya sedemikian sehingga ia selalu memperoleh hati yang bijaksana. Jadi prinsip dasarnya adalah kalau hal itu mempunyai semangat atau sejalan dengan prinsip Alkitab, maka tidak ada salahnya sejauh kita tetap menjaga bahwa bukan itu inti pada hari Sabat itu. Tetap kita harus berbakti, mempelajari firman Tuhan, menyanyi dan lain sebagainya. Dan acara-acara yang latar belakangnya tidak jelas, tujuannya tidak jelas, biarlah kita tidak rayakan itu. Jangankan pada hari Sabat, bukan pada hari Sabat pun, kalau kita tidak tahu mengapa dan untuk apa, lebih baik kita tidak rayakan. Masih ada banyak cara lain untuk mengingat kasih sayang, untuk mengingat hal-hal yang perlu kita ingat. Saya pikir demikian. Terima kasih.